Bagaimana jadinya jika ada dua pria yang berteman dekat, kemudian mereka memiliki hutang bersama pada aplikasi pinjaman online, tetapi pada suatu waktu salah satu dari mereka tidak bisa membayar angsuran, sehingga muncullah konflik yang berujung pada eksekusi yang tragis? Jadi, begini kisahnya. Ada seorang pria muda yang tinggal bersama orang tuanya di Desa Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Pria itu bernama Joko Siswoyo, atau biasa disapa dengan nama Joko. Umurnya sudah 23 tahun. Pada tahun 2022, Joko lulus dari perkuliahannya yang sudah ia lalui selama 4 tahun. Saat kuliah, ia mengambil jurusan pendidikan kepelatihan olahraga di kampusnya. Ia mempunyai alasan mengapa memilih jurusan tersebut, yaitu karena Joko ingin menjadi seorang guru olahraga di sebuah sekolah nantinya. Setelah lulus tersebut, Joko belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, sehingga kebutuhan sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya. Saat itu, orang tua Joko bekerja sebagai pedagang angkringan. Jadi dapat dikatakan, kondisi ekonomi keluarga Joko hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Selain itu, kondisi kesehatan ibunya Joko sudah mengalami fase sakit di masa tua, sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan Joko untuk segera mendapatkan pekerjaan. Singkat cerita, pada tahun 2022 akhir, Joko yang sudah beberapa bulan menjadi pengangguran, kemudian berpikir untuk tidak lagi membebani orang tuanya, sehingga ia berniat untuk mencoba kembali mencari sebuah pekerjaan. Dan akhirnya, untuk kali ini, ia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, yaitu menjadi seorang guru. Joko diterima bekerja sebagai guru olahraga dan pelatih pencak silat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 3 yang berlokasi di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Jarak rumah Joko ke tempat kerjanya lumayan jauh sekali. Ia bisa menempuh jarak 12 km setiap harinya. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi Joko. Ia berusaha menjadi yang terbaik supaya orang tuanya bangga atas kerja kerasnya selama ini. Hari-hari pun berlalu, ternyata kinerja Joko sangatlah bagus. Ia langsung dipercayai oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas. Setelah itu, ketika sudah menjadi wali kelas, Joko akan sering ditugaskan untuk mengerjakan beberapa administrasi di sekolahnya, sehingga hal ini membuat Joko seringkali pulang terlambat dan juga membuat ia sedikit kelelahan. Karena hal itu, akhirnya Joko memilih untuk menyewa sebuah kos di sekitar sekolah tempat ia mengajar yang berada di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Beberapa bulan kemudian, Joko mendapatkan kabar bahwa ibunya mengalami sakit stroke. Mendengar hal tersebut, ia langsung memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Desa Simo, Boyolali. Kemudian, sesampainya di sana, Joko sangat sedih melihat ibunya yang terbaring lemah di kasur, dan ia juga tidak bisa membantu pengobatan ibunya ke rumah sakit yang lebih bagus. Dari kejadian ini membuat Joko sangat merasa terpuruk. Selain itu, ia juga bingung untuk mencari uang tambahan dari mana. Lalu, Joko sempat berpikir untuk meminjam uang ke salah satu teman dekatnya, tetapi Joko malu dan segan untuk meminta tolong karena Joko tidak mau merepotkan orang lain. Teman tersebut bernama Agung Nugroho. Ia biasa disapa dengan nama Agung. Saat itu, Agung berusia 20 tahun. Awal pertemuan Agung dan Joko yaitu karena mereka sempat saling bertetangga di Desa Simo, Boyolali. Tetapi entah mengapa, Agung ini memilih pindah dari desa tersebut dan menetap di kota Solo. Singkat cerita, suatu hari, ternyata Agung sedang mengunjungi Desa Simo karena ada suatu urusan. Dan pada saat di sana,
kebetulan ia bertemu dengan Joko yang juga sedang pulang untuk melihat ibunya yang sedang sakit. Ketika bertemu, mereka berdua sangat senang karena sudah lama tidak berbincangan bersama. Setelah itu, Agung dan Joko mulai membuka obrolan hangat dengan topik pembicaraan kehidupan masing-masing. Lalu tiba-tiba, Agung bercerita bahwa sekarang ia sedang dilanda kesusahan ekonomi. Agung terlilit hutang di aplikasi pinjaman online. Kemudian, tanpa rasa malu, Agung langsung meminta bantuan Joko untuk meminjamkan uang demi melunasi hutangnya tersebut. Sontak saja, Joko yang mendengarkan keluhan Agung merasa bingung. Ia tidak bisa membantu memberikan uang ke Agung karena posisinya Joko juga membutuhkan biaya untuk pengobatan ibunya. Setelah itu, karena keduanya sedang dilanda kesulitan ekonomi, lantas Agung memberikan sebuah ide kepada Joko untuk berbisnis bersama agar mereka mendapatkan pendapatan tambahan. Kemudian Joko bertanya kepada Agung, bisnis apa yang cocok untuk dijalankan mereka berdua. Ia mengatakan kurang lebih seperti ini. Boleh saja, tapi bisnis apa ya yang cocok untuk kita mulai dalam waktu dekat ini? Tanya Joko kepada Agung. Lalu Agung pun menjawab, kita buka usaha toko buah saja, itu jauh lebih mudah dan murah. Ucap Agung mengusulkan idenya itu. Kemudian, Joko yang mendengar hal tersebut langsung mengira kalau itu adalah ide yang bagus. Tetapi tetap saja, mereka terkendala dengan uang untuk modal usaha. Lalu Agung mengusulkan kembali untuk meminjam uang ke aplikasi pinjaman online. Sesaat itu Agung mengatakan ke Joko kurang lebih seperti ini. Joko, untuk modal awal, bagaimana kalau kita pinjam saja dulu ke aplikasi pinjaman online? Tanya Agung kepada Joko, lalu Agung menanggapi. Boleh saja Gung, tetapi aku tidak tahu prosedur peminjamannya. Aku serahkan semuanya ke kamu saja ya. Ucap Joko kepada Agung. Tak lama kemudian, Agung langsung mengajukan pinjaman online melalui handphonenya. Namun, pada saat proses peminjaman, ternyata akun milik Agung sudah mencapai limit dan ia juga terdeteksi hutang yang belum lunas. Sesaat itu, Agung meminta pendapat dari Joko. Ia berkata kurang lebih seperti ini. Joko, akun milikku belum bisa meminjam lagi. Kalau semisal pakai akun dari data diri kamu saja bagaimana? Ucap Agung yang bertanya kepada Joko, lalu Joko pun menjawab kurang lebih seperti ini. Oh ya sudah Gung, kalau begitu buat akun baru saja pakai identitasku. Lagi pula, ini juga untuk kebutuhan bersama, tapi harus komitmen ya, untuk sama-sama bayar angsurannya. Ucap Joko memberikan kesepakatan kepada Agung, lalu tanpa basa-basi langsung disetujui oleh Agung. Setelah itu, Agung melakukan registrasi menggunakan data diri milik Joko. Kemudian, langsung memproses peminjaman online di sebuah aplikasi. Setelah itu, tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka berhasil mendapatkan uang pinjaman sebesar 13 juta. Dan harus membayar angsuran selama 1 tahun. Singkat cerita, Agung dan Joko akhirnya mendirikan sebuah toko buah yang berlokasi di dekat tempat tinggal Agung yang terletak di kota Solo. Bisnis tersebut dikelola sendiri oleh Agung karena Joko masih terikat kerja sebagai guru di sekolahnya, sehingga ia tidak bisa membantu Agung sepenuhnya. Tepat pada 1 bulan kemudian, toko buah milik Agung dan Joko berjalan dengan lancar. Mereka bisa mengumpulkan uang dan membayar angsuran hutang pinjaman online dengan lancar. Namun beberapa bulan kemudian, toko buah tersebut mulai sepi, sehingga pendapatan toko pun ikut menurun. Hal ini akhirnya membuat Joko dan Agung kesulitan membayar angsuran pinjaman online mereka. Di saat itu, karena Joko masih mempunyai pekerjaan utama, ia masih sanggup membayarkan angsuran tersebut. Sedangkan Agung tidak bisa membayar karena ia tidak mempunyai uang tambahan
dari pekerjaan lain. Seringkali, angsuran mereka berdua dibayarkan oleh Joko seorang diri. Tepat 3 bulan kemudian, karena keadaan toko yang tidak ada kemajuan dalam penjualan, akhirnya terpaksa ditutup oleh Joko dan Agung. Di saat itu, angsuran hutang pinjaman online harus tetap berjalan, tetapi setelah toko buah itu bangkrut, Agung malah menghilang dan tidak ada kabar. Joko masih terus membayar tagihan mereka berdua, sedangkan Agung baru membayar 1 kali dengan nominal Rp500.000. Sontak, hal ini membuat Joko sangat kesal terhadap Agung karena ia tidak bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakati. Bahkan, Joko juga sering mendapatkan telepon dari debt collector, sehingga ia merasa sangat terganggu. Di samping itu, Joko sudah berusaha menghubungi Agung, namun masih saja tidak ada jawaban. Setelah itu, dengan perasaan kesal dan marah yang sudah menyelimuti hati Joko, tak lama kemudian Joko membuat status WhatsApp melalui handphonenya. Tetapi saat itu, kontak Agung dalam pengaturan status WhatsApp-nya telah disembunyikan, sehingga Agung tidak bisa melihatnya. Status WhatsApp-nya kurang lebih seperti ini. Info, Agung anak jebres, orang rumit ini. Tulis Joko dalam bahasa Jawa pada statusnya dengan menyertakan foto Agung. Kemudian, di saat yang bersamaan ada seorang teman yang melihat statusnya Joko dan ia memberitahukan hal tersebut kepada Agung. Seketika, Agung yang melihat status Joko tersebut merasa sangat kesal dan emosi karena Joko sudah mengejek dirinya. Kemudian, karena Agung merasa harga dirinya sudah dijatuhkan oleh Joko, terlintas niat Agung untuk membalas dendam kepada Joko dengan cara menghabisi nyawanya. Selain itu, Agung juga berpikir apabila nanti Joko meninggal, maka hutang mereka berdua juga akan lunas. Hal ini dikarenakan pinjaman online Agung dan Joko menggunakan identitas milik Joko. Singkat cerita, Agung yang sudah mempunyai rencana untuk menghabisi Joko, ia kemudian menghubungi salah satu temannya yang bernama Gilang untuk meminta bantuan menghabisi Joko. Namun Gilang tidak berani jika seorang diri untuk melakukan hal tersebut. Lalu ia meminta ke Agung untuk mengajak sepupunya juga yang berinisial GI. Tak membutuhkan waktu lama, Agung pun menerima permintaan tersebut dan ia juga menjanjikan akan memberi sejumlah uang jika Gilang dan GI berhasil menyelesaikan tugasnya. Tibalah harinya, tepat pada tanggal 2 Mei tahun 2023, karena saat itu sudah memasuki awal bulan, Joko harus melunasi hutangnya di bulan Mei tersebut. Ia sudah kewalahan karena gajinya tidak cukup untuk membayar hutang. Beberapa kali Joko menghubungi Agung, namun tidak ada respon sama sekali. Akhirnya, Joko berencana untuk menghampiri rumah Agung yang berada di Solo sehabis ia pulang bekerja. Kemudian, tibalah Joko di rumah Agung. Sontak Agung pun terkejut dengan Joko yang tiba-tiba menghampiri rumahnya. Dengan kondisi raut wajah Joko sudah sangat marah terhadap Agung. Ia berkata kurang lebih seperti ini. "Agung, kemana saja kamu selama ini? Kenapa tidak pernah merespon panggilan saya? Kurang ajar kamu, bisa-bisanya semua tagihan saya yang bayar." Ucap Joko dengan emosi kepada Agung, lalu hal ini langsung ditanggapi oleh Agung kurang lebih seperti ini. "Maaf Joko, sebenarnya uangku sedang dipinjam oleh temanku Gilang. Hari ini jam 11 malam, Gilang mau mengembalikan uang tersebut. Setelah uangnya kembali, aku janji akan memberikannya kepadamu Joko." Ucap Agung terhadap Joko. Kemudian Joko menanggapi lagi, kurang lebih seperti ini. "Baiklah, ditunggu sampai jam 11 malam ini. Nanti aku akan kembali lagi ke sini." Ucap Joko dengan tegas, lalu ia langsung pulang ke kosnya yang ada di Boyolali. Kemudian setelah itu,
Agung langsung menghubungi Gilang dengan mengatakan aksi eksekusinya akan dimulai malam ini, sekitar jam 11 malam saat Joko kembali ke tempatnya yang ada di kota Solo. Singkat cerita, tibalah pada saat jam 10 malam hari, Agung dan Gilang serta GI memutuskan untuk melakukan aksinya di sawah kampung Surukalang, wilayah Karanganyar. Di saat itu, Agung meminta Gilang dan GI untuk menyiapkan karung dan juga tongkat sebagai alat eksekusi nantinya. Permintaan Agung langsung dilaksanakan oleh keduanya. Tidak menunggu waktu lama, Gilang dan GI langsung menuju lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian, sesampainya di sana Gilang dan GI bersembunyi di balik gubuk tua sekitaran sawah sambil menunggu arahan selanjutnya dari Agung. Di sisi lain, Joko sedang kembali ke rumah Agung dengan mengendarai motornya. Tepat pada pukul 11 malam, tibalah Joko di kediaman Agung dan ia langsung menagih kembali uang kepada Agung. Ia berkata, kurang lebih seperti ini. "Sudah jam 11 malam nih, mana uangnya, Gung?" Tanya Joko kepada Agung, lalu Agung menjawab, "Maaf Joko, uangnya belum juga diberikan oleh Gilang. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat kerjanya Gilang saja, supaya lebih cepat?" Tanya Agung kepada Joko dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Kemudian Joko bertanya lagi, "Di mana lokasi kerjanya? Kalau dekat, ya sudah kita samperin ke sana saja." Ucap Joko, lalu Gilang berkata lagi, "Lokasinya dekat kok, di sekitar pabrik plastik desa Pucang Sawit." Setelah itu, akhirnya mereka berdua pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Joko dan posisinya Joko yang menyetir. Di saat di perjalanan, Agung sempat memberikan pesan singkat kepada Gilang bahwa ia sedang menuju ke lokasi tempat mereka akan melakukan eksekusi. Tak lama kemudian, saat sedang melewati jalan yang melintasi persawahan, tiba-tiba Agung meminta berhenti kepada Joko. Sontak, Joko pun bingung mengapa harus berhenti di tepi sawah yang gelap. Ia berkata kurang lebih seperti ini. "Loh, kok kita berhenti di sawah, bukannya di tempat kerjanya Gilang?" Tanya Joko dengan heran kepada Agung. Lalu Agung menjawab, "Iya, tempat kerjanya Gilang itu ada di ujung sawah sana. Kita harus jalan kaki dulu, Joko." Tanpa rasa curiga apapun, Joko langsung percaya ucapan Agung. Mereka berdua mulai menyusuri jalan dengan menggunakan senter handphone. Di saat yang bersamaan, Gilang dan GI yang sudah melihat dari kejauhan Agung dan Joko berjalan menuju ke tengah sawah. Kemudian Gilang dan GI bergegas akan melaksanakan aksinya. Sesampainya mereka semua di tengah sawah, tiba-tiba Agung langsung membekap dan mencekik Joko dari belakang. Sontak, Joko langsung melakukan perlawanan. Kemudian Gilang dan GI yang melihat perlawanan tersebut seketika langsung memukul tubuh Joko dengan tongkat. Sehingga Joko pun terjatuh sampai tidak berdaya. Kemudian, para pelaku yang melihat Joko yang sudah lemas itu berniat untuk membuang Joko yang masih bernafas ke sungai dengan menggunakan karung. Untuk menambah muatan pada karung, mereka memasukkan 3 buah paving block ke dalam karung tersebut supaya lebih berat. Lalu, karung itu diikat dan Joko kembali dipukuli sampai ia pingsan di dalam karung. Setelah itu, mereka bertiga membopong karung yang berisi Joko dan langsung melemparnya ke tengah Sungai Bengawan Solo dalam keadaan Joko yang masih bernafas. Setelah semuanya selesai, mereka langsung kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya tepat pada hari Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023, rekan kerja Joko mencari keberadaannya karena Joko sudah hilang kabar sejak kemarin sore. Temannya Joko mengira bahwa ia pergi ke rumah orang tuanya. Akhirnya temannya tersebut mencoba menghubungi orang tua Joko,
Namun ternyata Joko tidak ada di rumah orang tuanya. Hal ini membuat orang terdekat Joko sangat khawatir dengan keberadaan Joko. Beberapa hari kemudian, tepat pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, salah satu warga yang tinggal di sekitar Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Jalan Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Karanganyar, warga tersebut menemukan karung besar yang mengeluarkan bau busuk dan tersangkut di tepi sungai. Kemudian, ia langsung memanggil warga lainnya untuk meminta tolong membuka karung itu. Kemudian setelah dibuka, para warga terkejut dengan isi karung yang ada di dalamnya. Ternyata ada jasad seorang pria yang tubuhnya sudah pucat dan menggembung. Tidak menunggu waktu lama, salah satu warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian polisi pun datang ke lokasi dan pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi untuk dilakukan proses otopsi. Kasus ini terus berlanjut hingga disiarkan ke semua stasiun televisi yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian terhadap identitas korban beserta keluarganya. Namun di sisi lain, berita ini juga terdengar sampai ke telinga para pelaku. Sontak mereka langsung menyadari kalau jasad yang ditemukan itu merupakan jasad Joko yang mereka buang. Sehingga para pelaku yaitu Agung dan Gilang serta GI langsung melarikan diri dari wilayah tempat mereka tinggal. Agung melarikan diri ke Ponorogo, Jawa Timur, sedangkan Gilang dan GI tidak diketahui di mana mereka akan melarikan diri. Tepat pada tanggal 5 Mei tahun 2023, polisi sudah berhasil mengidentifikasi identitas jasad tersebut. Jasad itu adalah Joko Siswoyo yang merupakan warga asli Desa Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah mengetahui identitas korban, polisi segera menghubungi pihak keluarga korban. Seketika keluarga korban yang mendengar hal tersebut sangat terkejut karena putranya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Selain itu, saudara dekat Joko dan rekan kerja sesama guru, serta murid-murid Joko, ikut merasakan kehilangan atas kepergian Joko. Kemudian, jasad Joko dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan di pemakaman umum dekat rumah mereka. Singkat cerita, pihak kepolisian yang telah mengumpulkan bukti akhirnya menemukan identitas para pelaku. Namun ketika dilakukan pengejaran, yang berhasil ditangkap hanya 2 pelaku saja, yaitu Agung yang ditangkap di Ponorogo dan Gilang yang ditangkap di wilayah Jebres, Surakarta. Sedangkan 1 pelaku lainnya yaitu GI sampai saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Agung dan Gilang diamankan kepolisian dan didesak untuk memberikan pernyataan yang jujur. Karena melihat bukti dari kepolisian sudah begitu kuat, akhirnya mereka mengakui semua perbuatannya terhadap Joko. Dan berdasarkan pernyataannya, motif eksekusi yang mereka lakukan hanya karena sakit hati dipermalukan di status WA, dan selain itu, ia menginginkan hutang miliknya lunas jika Joko sudah tiada. Akhirnya, mereka semua ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal 340 KUHP Subsidiar, pasal 338 KUHP tentang eksekusi berencana, dan terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati.